Halo guys, ketemu lagi di channel gue ya, masih di Kans Gaming ya. Seperti yang tadi gue bicarakan sebelumnya ya. Kalau seandainya gue mau upload tentang mungkin berbagi tips di Kings Battle Divisi 8 ya. Oke, jadi ini gue udah pinjam akun teman gue ya. Kemudian udah gue settingin juga insignianya dan juga mungkin di beberapa battle sebelumnya gue coba bantu mainin sih. Jadi nanti mungkin gue bisa share tipsnya bagaimana sih cara kalian bermain di Kings Battle divisi 8 ya. Oke, yang pertama gue mau jelasin dulu tentang list insignianya. Kalau di divisi 8 sih insignianya nggak terlalu butuh banyak ya, nggak seperti di divisi 12. Karena beberapa hero itu udah terangkum menjadi satu ya dalam list insignianya. Oke, yang pertama itu gue mau jelasin Burner ya. Oke, di sini ada 4 slot ya. Untuk hero Burner ini dia nggak gue pakein Swan Brother ya, karena yang dibutuhkan adalah ketika kalian bermain dengan hero yang bisa memberikan Burner, maka kalau bisa itu dia ditaruh di bagian belakang ya supaya nggak kena hit. Oke, kemudian nanti mungkin pas saat battle itu bisa disupport oleh Vermilion ya, kalau misalkan Vermilionnya nggak kena banned. Oke, di sini insinya ada Tai Shichi, Luxun, Huang Yuying, sama Guan Yu ya. Luxun itu udah jelas ya insignianya dari deskripsinya bahwa kalau misalkan musuhnya kena burning, maka dia nggak bisa mendapatkan invisible ya. Kemudian Tai Shichi itu bisa menambah higher chance ya untuk hero burner tersebut. Oke, lanjut. Kalau hero Barna mungkin udah pada tahu ya kalau misalkan di listnya itu ada Zouyu, Tai Shichi dan juga Luxun. Bisa taunya dari mana? Bisa taunya dari ketika kalian klik insignia maka akan muncul hero yang cocok menggunakan insignia ini ya. Oke, kemudian masuk ke healer ya. Ke healer di sini ada Divine Sunyu, Daxiao ya. Ada Swan Brother dan juga Divine Huang Yuying ya. Ini udah gue coba ya pas saat di battle tadi. Ini adalah insignia yang gue rasa paling tepat ya nanti kalian gunakan. Oke, kemudian ada tipe stunner juga ya, silakan dicek untuk insignianya. Untuk detailnya nanti kalian bisa klik ya di setiap insignianya hero apa aja yang cocok menggunakan insignia ini. Di sini mungkin gue mau jelasin secara singkat aja biar nggak terlalu lama durasi video yang gue buat ya. Ini ada stunner, Juochi, Lumeng ya, Zhuliang bisa menggunakan ini, Kusu juga bisa, Poison ya udah jelas, Yuji, Ziaksu, kemudian ada Zhang Ziao. Oke, ini insignia khusus Zhang Ziao ya, artinya jangan dicampur dengan Guojia karena Guojia itu nggak cocok menggunakan insignia Gong Sunzan. Oke, kemudian masuk ke Lengwise, hero nya ada Chao Ren, Huaxiong, dan Wei Yan. Kemudian ada lagi Paralysis, Yuan Shao, Xiao Xiao, Comfort Hill, ada Cao Cao, Lady Zen, Huang Yuying ya. Kalau Pangtong itu dia karena belum kebuka limit breaknya, jadi belum bisa dipakai ya di divisi 8 ini. Nah, Pangtong baru terbuka ketika limit breaknya sudah terbuka ya. Kemudian Guozia, attacker di sini maksudnya adalah hero yang mempunyai damage besar ya. Jadi udah gua kelompokin insignianya, nanti mungkin bisa dipakai oleh hero seperti Lubu, Sunce, dan juga hero Simai atau mungkin yang lainnya high damage. Invisible Breaker sebenarnya ini nggak terlalu berguna sih karena kebanyakan player itu di divisi 8 bermain dengan melakukan ban ya. Ban terhadap hero Xiao Xiao atau mungkin Zhang He. Cuma ini adalah untuk jaga-jaga aja kalau seandainya ternyata Xiao-Xiao-nya itu nggak kena banned. Kemudian ada Yuan Gong. Di sini gua singkat ya, artinya ini cocok digunakan oleh Yuan Su atau Gong Sunzan. Nah, tambahannya mungkin ada Xiao Dun, Macau,
Sun Jian, dan terakhir single DPS ada Ganing, Guan Yu, dan juga Sun Shangxiang. Tapi secara overall sih dari 1 sampai 15 mungkin yang kepakai itu adalah 1 sampai 12 ya. Karena selebihnya itu adalah mungkin hero-hero tambahan aja sih. Oke, mungkin untuk cara bermain di divisi 8 ini mungkin cukup simpel karena di sini ternyata kalau kalian bermain kontrol itu lebih menguntungkan ya. Artinya ketika kalian mendapatkan posisi yang bukan upper hand ataupun upper hand, usahakan dalam satu full line up kalian itu terdiri dari hero yang bisa memberikan angel minimal 2 ya. Selebihnya mungkin diisi oleh hero kontrol ya. Karena ternyata divisi 8 ini lebih sulit dibanding dengan divisi 12 yang gue mainkan ya. Nggak tahu karena gue yang udah terlalu lama nggak main atau mungkin di sini lebih sulit ya. Karena nggak bisa ketahuan gitu kan, maksudnya nggak seperti di divisi 12 yang udah ketahuan setiap hero itu pasti ada counternya. Aku minggu cuma mau kasih gambaran beberapa battle gue ya tadi. Oke, ini. Nah, di sini gue ada di posisi yang mendapatkan xiao-xiao ya, artinya bukan upper hand. Di sini cukup simpel sih. Artinya ketika kalian mendapatkan hero yang bisa bermain kontrol plus ada healernya, maka otomatis win chance kalian itu akan lebih besar ketimbang line up musuh yang tidak menggunakan kontrol ya. Karena di sini divisi 8 itu ternyata pet kun atau mungkin yang kita kenal pet yang bisa nge-remove stun itu nggak terlalu memiliki efek yang terlalu oke seperti di divisi 12 ya. Karena dia hanya beberapa kali nge-remove stun, kemudian setelah itu hero akan otomatis stun terus ya sampai akhir round. Jadi intinya sih di divisi 8 ini mereka yang memainkan kontrol akan memiliki chance lebih besar ketimbang mereka yang tidak bermain dengan tipe kontrol. Oke. Nah, paling ini hanya end dalam beberapa turn ya. Nah, posisinya seperti yang tadi gue bilang, burningnya kalian taruh di bagian belakang ya, supaya dia nggak kena hit. Karena hero burningnya itu dia nggak dipakaikan Sworn Brother ya. Jadi kalau misalkan kalian taruh di posisi depan, damage-nya itu akan terasa sangat sakit ya, yang diterima dari damage lawan. Nah, mungkin gue nggak bakal ngabisin end battle-nya, karena nanti kalau misalkan gue habisin bakal tahu dong nih ternyata ini cara siapa. Tapi secara overall sih ini sudah kelihatan gue bakal menang ya. Ya, jadi paling pesan gue kalau di divisi 8 ya, kalian harus lebih main kontrol. Oke, mungkin itu aja dari gue singkat. Terima kasih guys. Selamat malam. Dan juga jangan lupa klik subscribe dan like-nya untuk channel gue ya. Tunggu terus informasi terupdate mengenai seputar Kings Battle karena bakalan ada terus informasi terbaru mengenai tips and tricks dari channel gue. Thank you guys.